Pernah tidak kamu membaca berita tentang koran di Amerika Serikat yang menuliskan jumlah dan juga nama korban corona di Amerika Serikat dan dijadikan tajuk utama di halaman depan koran tersebut? Atau berita tentang subsidi pulsa bagi seluruh siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia selama masa pandemi karena pembelajaran jarak jauh? Atau berita tentang grup idol K-pop BTS atau BTS yang meluncurkan lagu terbarunya yaitu Dynamite dan menjadi lagu yang paling banyak diputar di platform YouTube. Lalu, dari manakah informasi-informasi tersebut kita dapatkan dan seberapa pentingkah informasi tersebut? Mari kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang membuat kita menjadi tahu tentang topik hangat atau kejadian yang terjadi di seluruh dunia, yaitu karena adanya berita. Berita, atau kalau di bahasa Inggris kita menyebutnya news items, is a text which informs readers about event of the day that is newsworthy. Nah, news items atau berita adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembacanya tentang suatu kejadian yang terjadi di hari tersebut dan layak untuk diberitakan. Misalnya, mulai dari berapa jumlah boneka Squishy Ria Ricis, pertengkaran pasangan tajir Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, sampai aksi demo menolak RUU Cipta Kerja. Semua bisa menjadi berita atau news items asalkan memang patut untuk diberitakan dan orang lain pun perlu tahu hal tersebut. Bagian selanjutnya adalah functions of news items atau fungsi dari sebuah berita atau fungsi dari news items. Function of new items is to inform readers event of the day which are considered newsworthy or important. Nah, fungsi dari sebuah berita adalah untuk memberikan informasi kepada pembacanya tentang suatu kejadian di hari tersebut yang memang dipertimbangkan layak untuk diberitakan atau sesuatu yang memang penting. Jadi tidak semua hal itu perlu diberitakan. Nah, sekarang kita akan berlanjut apa-apa saja bagian-bagian yang penting yang perlu kita lihat di dalam sebuah berita atau news items. Nah, di dalam sebuah news items atau berita, ada beberapa susunan teks atau generic structure yang perlu kita perhatikan. Nah, bagian pertama dari news items yaitu newsworthy event. Newsworthy event is a recount the event in summary form, yang artinya menyimpulkan kejadian tersebut di dalam suatu kesimpulan yang ringkas. Hal ini bisa kita lihat ketika kita melihat headline atau judul dari suatu berita. Misalnya, berita tentang virus mengganas di perkantoran, atau kata May Day, disertai gambar pesawat. Nah, newsworthy event biasanya adalah sebuah judul atau headline, sebuah berita yang akan diinformasikan oleh koran ataupun berita di dalam televisi. Yang kedua adalah background events. Nah, background events is elaborated what happened to whom in what circumstances. Nah, background event sendiri adalah penjelasan secara lengkap tentang apa yang terjadi, kepada siapa, dan dalam situasi apa. Nah, disinilah kita akan diberi penjelasan secara lengkap mengenai siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Semuanya akan dituliskan di dalam background events di suatu pemberitaan atau di berita. Bagian yang terakhir dan yang paling penting yaitu sources. Sources is comments by participants in, witness to, and authority expert on the event.
Sources adalah komentar dari orang-orang yang terlibat dan juga orang yang menyaksikan, bahkan pihak-pihak yang ahli dan bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Tanpa adanya sources, sebuah berita atau news items tidak akan menjadi valid dan diragukan kebenarannya. Biasanya, sources atau sumber akan dituliskan di paragraf terakhir dari sebuah news items untuk mempertegas berita tersebut. Kiranya apa yang sudah dijelaskan tadi boleh dipahami dan dimengerti. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you and may God always bless you.